Hutan adalah ibu. Begitulah pemaknaannya. Bagi suku Marin Anim, hutan beserta isinya bersifat kosmis yang diasosiasikan sebagai pemberi kehidupan serta pintu religius untuk berhubungan dengan Dema atau roh leluhur. Menurut kepercayaan orang Kanom dan marga-marga yang ada, hutan itu memang sebagai ibu. Dan ini sebagai sambung hidup, saya tidak ada, anak itu masih bisa rasakan. Hutan itu hidup dan menghidupi, yang dipandang menjadi satu kesatuan dan saling memiliki keterhubungan. Kalau kita bicara orang Marin, pasti kita bicara tentang apa yang dia makan, apa yang dia minum, pasti terhubung dengan alam. Semua sudah tersedia di alam, bagaimana caranya kita mengelola itu saja. Ini adalah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Wilayah yang berasal dari kata Maro Eke atau itu Sungai Maro, tak hanya memiliki cerita tentang kekayaan hayati semata. Wilayah yang berbatasan dengan negara Papua Nugini ini dikenal karena keberadaan suku Marin Anim, suku tuan rumah yang hidup harmonis dengan alam. Kelompok-kelompok suku Marin Anim dapat dikenali berdasarkan wilayah yang ditempatinya. Kelompok suku Marin yang tinggal di daerah hutan pada dataran yang agak tinggi biasanya disebut Marindek. Ada juga yang menempati daerah berawa, dikenal dengan Marinbob. Sedangkan kelompok yang hidup di pinggir sungai disebut Marinbian. Serta kelompok yang hidup di pesisir pantai biasa disebut Marin Pantai. Kami tahu bahwa tanah besar ini adalah wilayah Marin. Ada etnis suku yang berdomisili di wilayah masing-masing yang mereka kuasai, taunya dari mereka punya leluhur dulu yang berada di tempat itu, yang mana mereka sudah dibatasi dengan hutan savana ya kita bilang. Terus ada kali-kali air garam dan air tawar. Nah, di dalam Marin sendiri ini ada sub-sub suku yang mendiami dengan bahasa yang berbeda. Begitu. Marin itu secara keseluruhan, kemudian di dalamnya juga ada subsuku yang secara antropologis dikenal dengan bahasa yang berbeda dan juga karakteristik kehidupan. Suku Marin Anim memiliki relasi yang kuat terhadap hutan beserta isinya.
Mereka menerapkan adat yang menjaga kelestarian alamnya sebagaimana seorang anak manusia yang dirawat oleh ibunya, lalu tumbuh besar dan berbalik menjaga ibunya. Adat, alam, dan manusia. Segitiga relasi ini yang terus menjaga keseimbangan suku Marim Anim dan mempertegas mereka sebagai manusia sejati dalam makna filosofis Animha. Hutan itu dia adalah simpan leluhur-leluhur kita yang sampai hari ini batu-batu sakral peninggalan yang dulu batu itu bisa bergerak sebagai manusia. Tempat-tempat itu masih sakral sampai hari ini. Dan mereka, kita di situ hargai. Ada hubungan hidup dengan hutan itu karena disitulah tersimpan tempat ritual-ritual adat yang memang masing-masing suku punya milik. Nah itu buan-buan itu ada di dalam itu. Termasuk burung, termasuk binatang yang melata, maupun pohon yang ada di dalam dek itu dimiliki dengan marga. Tidak bisa penebangan yang terjadi sembarangan. Berani kita langkai itu kita korban. Tidak ada obat yang kita bisa makan. Karena itu tempat moyang-moyang kita. Jadi kalau kita mengenal kosmologi kehidupan orang Marin, itu sebenarnya kita bicara keterhubungan dengan dimensi spiritual. Maksudnya totem-totem ini dia mewakili seluruh apa yang ada di alam. Kenapa mereka memandang alam begitu penting? Karena disitulah sekumpulan pengetahuan tentang kehidupan, mulai dari kesehatan, kemudian dari spiritualnya. Semua terhubungan dengan sangat baik di alam. Seperti khusus di Marori ya, 7 marga. Mereka punya relasi kuat dengan tempat-tempat sakral yang menjadi penunjuk jalan. Dan itu memang sesuatu yang terhubung ke dimensi lain. Dulu rumah tempat tinggal kita seperti ini. Dan sampai hari ini rumah ini kita masih pakai di kebun-kebun atau di dusun. Sampai dengan penanaman kumbili, gudang kumbilinya ada di sana. Kita bilang lumbung kalau bahasa Indonesianya. Kita bilang gudang kumbili. Hutan adalah ekologi bagi suku Marim Anim yang memberikan kehidupan. Dari hutan, mereka mendapatkan berbagai sumber kehidupan, salah satunya membudidayakan gembili sebagai warisan adat nenek moyang. Gembili merupakan tanaman adat sejenis umbi-umbian yang lumrah dibudidayakan oleh kelompok-kelompok subsuku Marim Anim, seperti suku Kanum yang tinggal di kampung yang gandur ini misalnya. Kempul kenandara, molku panyabre, nukenya gani jujubel mani ke kerakur, tahan bulan. Neta bulan, ni mungkin lokal meju, wasur pun kerakur. Bagi suku Kanum, gembili lebih dari sekedar makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Tanaman ini memiliki arti spiritual dan kultural yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang yang berubah wujud menjadi makanan untuk memberi kehidupan kepada generasi suku Kanum berikutnya.
Makanan pokok untuk kami suku Kanum yaitu kumbili. Kumbili ini ada dua jenis, ada jenis kumbili berduri, ada kumbili tak berduri, namanya ubi jalar kalau bahasa pertaniannya. Kalau saya bilang sungkam yang tak berduri. Kalau yang berduri saya bilang perai. Menurut cerita nenek moyang kami, kumbili ini dia jadinya di sini. Bukan kita bawa dari tempat lain. Setiap marga itu sudah dititip di hutannya itu, dia jadi batu di situ, ya bibitnya juga ditinggalkan. Sehingga pada saat itu tete orang lihat masih ada, dong sambung tanam-tanam. Akhirnya sampai sekarang turun-temurun masih pakai. Suku Kanum lazim menyisihkan sebagian hasil panen gembilinya untuk upacara adat bakar batu atau gembili sep. Setelah matang, gembili sep disuguhkan bersama dengan tanaman wati, salah satu tanaman yang memiliki peran sakralitas tertinggi bagi suku Kanum. Prosesi ini diyakini suku Kanum sebagai bentuk ritual untuk menghindari hama dan penyakit serta gembili yang ditanam dapat dipanen sesuai harapan. Saya punya harapan mudah-mudahan ini berkembang terus, berkembang biak sehingga makanan pokoknya jangan sampai dihilangkan. Di antara berbagai sumber pangan yang diramu dari hutan, selain gembili, posisi pohon sagu tak kalah penting sebagai pangan pokok yang syarat akan nilai-nilai budaya kepapuaan. Alam masih kasih makan mama, dorang makannya dusun-dusun sagu ini. Karena masih tergantung di alam. Cucu-cucu atau anak-anak itu mereka harus makan makanan tradisi ini biar makan terus dan mereka biar tahu bisa kelola ke depan. Biar tidak habis. Namun, pola konsumsi sagu saat ini menjadi hal ironi yang tengah dihadapi suku Marori Mengkei, salah satu subsuku Marin Anim yang tinggal di Kampung Wasur. Sagu tak lagi menjadi pangan primadona. Pergeseran konsumsi sagu menjadi beras yang asing dalam budaya Papua membuat tradisi memangkur sagu menjadi momen yang langka. Rutinitas sagu sep atau membakar sagu di atas tumpukan batu yang panas bukan lagi pandangan keseharian. Sagu sep hanya dapat dijumpai saat acara-acara adat tertentu atau sejenisnya. Kalau untuk mama itu mama rasa sedih. Sekarang itu dusun sagu itu sepi. Tidak ada orang bunyi-bunyi pangkur. Kasihan. Yang lebih banyak nasi sekarang di masa ini. Sagu kurang. Nasi ini kan berasnya gampang didapat. Tinggal kita beli. Kalau ini kan prosesnya. Kita harus kerja dulu. Kita harus bikin bersih pohonnya, ditebang, terus seperti yang tadi dikupas, diparut, diramas lagi, ditoki lagi. Jadi kerjanya banyak. Makanya orang lebih memilih nasi. Leluhur tetap akan marah dan
Mama sebagai pribadi, mama juga tuh sedih kalau lihat ini dusun sagu nih kalau sudah habis. Pikiran sederhananya begini, kita seperti menghilangkan orang lokal dari tempatnya. Pangan lokalnya tidak dihargai, hutan dirusak, terus gimana? Orang berubah dari sagu kepada beras. Terus anak cucunya nantinya bagaimana? Mereka tahu kan tidak tentang sagu. Pangan lokal kurang diperhatikan. Sagu setiap tahun musim kemarau seperti ini terbakar terus. Percaya atau tidak dia akan hilang. Beras digenggam, sagu dilepas. Kita seperti teralienasi dengan diri kita tentang. Jadi orang sudah sangat berubah untuk, saya juga sebenarnya korban dari tidak tahu bahasa dan saya kehilangan pengetahuan. Minta maaf, saya kehilangan sesuatu yang sebenarnya saya pengetahuan lokal, lalu orang seperti begini, tahu saya 13 kampung belajar, kemudian ada sesuatu yang hilang, orang tidak tahu bahasa. Tidak, itu pertanyaan itu pertanyaan sebenarnya pekerjaan lama. Maksudnya kita ini pelaku pendokumentasian, orang tua pergi dan mereka meninggalkan pengetahuan. Sorry. Saya pikir paling pertama itu orang harus satu sadar akan kehilangan identitas itu. Kesadaran itu mulai tumbuh. Walaupun memang perlu dirawat dari tetua-tetua suku. Kita harus duduk bicara dan berdiskusi untuk persoalan ini. Mata rantai perubahannya harus datang dari kita anak-anak muda yang sebenarnya harus diakui bahwa kita kehilangan identitas di tanah kita sendiri. Konversi hutan menjadi petak persawahan yang terjadi di Merauke meminggirkan hubungan antara hutan dan suku Marin Anim. Perlahan tapi pasti, suku Marin Anim akan kehilangan sosok ibu dalam hubungan kosmologinya. Kalau kita sudah merusak hutan mereka, sebenarnya keterhubungan secara kognitif mereka dengan hutan itu seperti apa kan? Ini seperti kita menghilangkan sebagian dari hidup mereka. Coba bayangkan apa yang mereka alami selama ini, kemudian transmisi pengetahuannya hilang tentang hutan. Ini sebenarnya dalam kognitif mereka ini sebenarnya apa? Hutan dengan alam hilang, keterhubungan hutan dengan manusianya hilang, kemudian manusia ini mau dibawa kemana? Kerusakan ekologinya kan di mana-mana. Kita baru sadar sekarang ada sesuatu yang hilang. Dan percaya sekitar 10 atau 20 tahun ke depan, kalau tidak dirawat dengan baik, dia akan hilang. Menjaga hutan adalah bentuk upaya menyelamatkan kehidupan di dalamnya. Bila tidak ada upaya konservasi, bukan hal mustahil keindahan hutan suku Marin Anim serta filosofi kesejatian manusianya hanya menjadi cerita di masa yang akan datang. Karena bahwa hutan ini kita tidak bisa perdagangkan karena kita takut kita sendiri korban atau kita kayak buka kesempatan untuk orang lain. Orang lain bisa datang kuasai kita.
Sampai kapanpun selalu saya kasih ingat, sekarang saya punya anak-anak laki-laki. Bapak kasih tahu, hutan ini kamu jaga. Siapapun orang yang datang mau nego-nego soal cari tempat, bangun ini, bikin itu, kamu tolak dulu. Rawa atau bobi itu semua kita jaga, pengambilannya juga diatur. Selama ini ya itu yang kita masih jalan, tidak ada perubahan. Makanya kita pertahankan hutan, lapang, dan segala isinya, karena ada kaitannya dengan kita punya marga-marga. Ada pohon-pohon khusus di dalam yang memang tempat tinggalnya nenek moyang itu, moyang-moyang kita. Itu memang tidak boleh potong sekitar itu dan tidak boleh tebang. Orang lain tidak boleh tebang kecuali anak dusun itu sendiri, ahli waris itu sendiri. Hutan itu kita jaga bukan sekarang juga, sudah dari dulu. Ya kita tinggal lanjutkan. Sekarang kita mau rubah jadi simpanan. Bahasa itu yang kita sampaikan kepada anak-anak bahwa itu jadi simpanan untuk kau sendiri. Setiap insan yang ada harus berpikir bagaimana melanjutkan pesan-pesan dari tetua-tetua suku, leluhur. Jadi menurut saya yang paling penting itu jangan sampai lupakan leluhur dengan pengetahuan mereka yang kuat. Saya berterima kasih bahwa kami masih dilindungi, kami masih jaga. Hutan ini sebagai kita hutan simpanan untuk masa depan ekonomi bisa berkembang.